Okay, I hope you guys don't mind about how I dress because it's the comfiest in the hottest place in town. I mean, basically panas banget jadi gue pakai baju ini. So, how are you doing? Apa kabar? Video ini gue akan membahas tentang lanjutan dari video kapal gue yang kemarin, karena ada beberapa orang yang nanya tentang update-nya, kayak kelanjutan informasinya gitu. So, kali ini gue akan membahasnya, mungkin gak akan sistematis ya, jadi gue bahasnya akan benar-benar random aja. So, please perhatikan, pay attention, supaya kalian juga tahu gitu ya. Especially buat yang pengen kerja di kapal. So, yep, this is gonna be it. Okay, first thing first. Ada yang komen gini, video pas di kapal pesiar di-share dong. Oke. Mungkin di setiap company itu beda ya, tapi di kapal gue nggak boleh nge-share video apapun yang berbau tentang kapal kecuali party. I mean, partinya juga party buat party kru gitu ya. Jadi gue nggak bisa foto fasilitas, gue nggak bisa foto kamar kayak apa. Mungkin kalau yang foto kamar boleh ya, tapi nggak boleh foto kayak nge-vlog di dalam itu nggak boleh. Waktu lagi kerja apalagi, karena waktu lagi kerja itu handphone tuh nggak boleh dipakai ya. Jadi kita nggak boleh bawa handphone waktu lagi kerja. Jadi nggak bisa. Itu jawabannya. Yang kedua, kerja di kapal pesiar pakai hijab boleh nggak kak? Jawabannya nggak boleh, karena di kapal itu pertama dia itu full leisureman, yang kedua karena itu multicultural, and jadinya kayak semuanya tuh kayak pengennya netral aja gitu loh. Kayak company itu pengennya semuanya netral, semuanya sama, kayak menunjukkan identitas banget gitu loh. Karena di kapal itu kan universal ya, kita terdiri dari berbagai macam warga negara. Apa ya, kayak plainnya lo aja gitu, jadi senetral mungkin aja. Either way lo yang harus menyesuaikan sama perusahaannya. Kalau sekarang sih nggak boleh, tapi nggak tahu kalau nanti ke depannya. So, mungkin kalau misalnya setelah selesai kerja nih terus mau pakai hijab, itu mungkin nggak apa-apa ya. Kayak kalian mau keluar atau kalian mau, maksudnya udah selesai jam kerja, udah selesai, kalau pakai hijab nggak apa-apa. Tapi waktu kalau lagi on duty, lagi kerja, lagi operasional tuh kalian nggak boleh pakai hijab gitu. Walaupun kalian back office, walaupun kalian front office, kayak bukan front office ya, walaupun kalian front of the house gitu atau back of the house, itu tetap aja nggak boleh. Selanjutnya, ketat juga di Viking ya. Ketat maksudnya gimana nih? Peraturannya atau seleksi masuknya atau kayak gimana nih maksudnya? Kalau seleksi masuknya sih menurut gue sih ya standar aja sih, normal-normal aja ya gitu, normal selayaknya seorang company mau hire orang aja gitu. So ini tuh tipsnya dari gue. Apa ya, kalian tuh mempersembahkan diri kalian seperti orang yang mau kalian hire kalau kalian punya perusahaan gitu. Nanti kan maksudnya, jadi kalian tuh mempersembahkan diri kalian tuh sebaik mungkin, seperti kalau ekspektasi kalian kalau kalian mau punya karyawan tuh kayak gimana gitu loh. Jadinya apa ya, kalau kalian punya mindset kayak gitu tuh nggak mungkin kalian present yourself tuh biasa-biasa aja, nggak mungkin present yourself ya udahlah gitu sekedarnya aja, tuh nggak mungkin. Karena pasti kalau kalian jadi bos, kalian mau hire orang, kalian pasti carinya yang terbaik, pasti carinya yang paling berbakat, yang unggulan, yang bisa present themselves really well gitu. So like treat others the way you want to be treated aja. Kayak kalau lo mau dihargain ya lo harus menghargai dulu perusahaan yang akan lo apply gitu loh. Kalau lo mau dikasih benefit ya lo juga harus tunjukin sama perusahaan itu kayak gue nih worthy untuk di hire lo gitu, gue ini layak untuk untuk masuk ke dalam perusahaan lo gitu. Jadinya dapat duit juga, mereka juga respect gitu, mereka juga nggak menjelek-jelekan atau menjatuhkan lo. Kalau lo bikin salah pun juga mereka nggak akan hina-hina lo gitu, karena kayak you present yourself at the best version of you gitu. And you have to be really confident, tapi jangan overconfident jadi arogan. Yang penting confident aja gitu, apa adanya, be fruitful,
jujur itu yang paling penting juga. Kalau kalian emang punya isu tertentu, kayak misalnya kayak dulu pernah punya penyakit apa itu jangan disembunyiin. Kayak kalau emang pernah penyakit tertentu dan emang udah sembuh ya udah gitu, bilang aja. Yang penting jujur, yang penting kasih tahu kalau oh iya saya emang pernah sakit ini, atau saya pernah kerja di sini gitu, tapi udah nggak misalnya kayak udah sembuh atau udah selesai atau gimana gitu ya. Tapi kecuali kriminal. Kalau kriminal sih I don't know if they will accept it, but coba aja. Gak ada yang tahu kan, interview aja dulu. Kan kalau nggak interview nggak tahu. Next, ada yang nanya, Kak, gigi depan saya ada lubang dan miring, apakah gigi yang seperti itu mempengaruhi pas medical check up? Kalau gigi berlubang, itu mereka nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Itu harus ditambal. Kalau gigi yang miring, itu nanti akan dilihat sama mereka apakah itu perlu dicabut atau enggak. Itu kalau misalnya itu tidak membahayakan ya it's okay. It's completely okay gitu. Tapi kalau misalnya itu membahayakan, kayak contoh nih gigi geraham bungsu gue ini, dia ada 3 sekarang kan 1 udah dicabut. Nah 3-3-nya itu semua miring gigi bungsunya, dan puji Tuhan sih 3-3-nya nggak ada yang mengganggu kayak performance gue ya gitu. Misalnya kayak nggak menimbulkan sakit kepala atau dia nggak mendorong gigi yang lain. Ya basically mereka cuma tumbuh secara liar aja gitu, kayak tumbuhnya nggak mau ke arah yang bener aja gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak mengganggu kesehatan atau nggak mengganggu performance lo waktu lo lagi kerja sih, it's okay. Tapi kalau misalnya that's why makanya kalau ke dokter gigi nanti, kalau medical check up pas lagi periksa gigi itu mereka akan cek semua dan mereka akan ronsen gigi lo. Dari hasil ronsen itu akan ketahuan apakah lo butuh apakah ada gigi lo yang perlu dipermak apa enggak gitu. Kalau ada yang perlu ditambal ya ditambal, kalau ada yang perlu dicabut ya dicabut. Jujur aja waktu gua kemarin itu gue tuh perlu cabut 3 gigi dan salah, gue perlu cabut 2 gigi, gue perlu tambah 3 gigi sebelum gue berangkat. Ya memang berat sih, tapi ya memang harus begitu gitu. Kalau enggak, lu pikir-pikir lagi deh, kalau lu seandainya sekarang gigi lu bolong nih, nggak ada tahu kan nanti kayak gimana ke depannya gitu. Nggak ada yang tahu nanti tengah-tengah lo kerja lo kayak gimana gigi lo. Kalau misalnya sakit, terus lo akan mengganggu pekerjaan lo juga, karena lo harus minum obat, lo harus sakit-sakit kayak sampai sakit-sakit sambil kerja gitu, which is not really good and sangat mengganggu ya pastinya. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian punya rencana kerja di kapal setahun atau 2 tahun ke depan, nah perbaikinlah semua hal yang ada di dalam fisik kalian gitu loh. Kayak gigi mulai ditambel-tambelin, rajin gosok gigi, rajin floss, kumur, pakai cara pencuci mulut gitu. Terus jangan terlalu banyak makan yang manis kalau udah malam sebelum tidur gitu. Ya, I mean like take care of yourself lah gitu. Maksudnya itu lagi baik lagi kayak persembahkan diri lo seperti lo mau hire orang itu gitu. Next question. Ada yang nanya, Kak share story dong gimana rasanya kerja di kitchen crew, soalnya ada rencana untuk kerja di kapal juga. Thanks before Kak. Oke. Ini dari Instagram ya pertanyaannya. Dari Anggi GRD. Oke. Gimana rasanya kerja di kitchen itu maksudnya gimana ya? Kayak perasaannya atau capeknya apa gimana? Tapi in general kerja di gali itu capek pasti. Bersih-bersih itu mesti detail, terus mesti harus mau untuk belajar, mau untuk dikasih tahu, mau untuk peduli sama teman, mau untuk cover kerjaan teman gitu. Basically kalau lo kerja di kapal itu you don't work for yourself, you work also for others. So kalau lo itu tipe orang yang udah yaudah gue maunya kerja aja, terus abis kerjaan gue selesai ya udah gue selesai gitu. Banyak sih yang kayak gitu, tapi kalau kayak gitu ya udah lo akan gitu-gitu aja gitu, nggak akan bikin, maksudnya nggak akan menunjukkan suatu performance yang lebih daripada yang lain gitu. And kalau di cruise itu semakin banyak lo bantu orang, semakin banyak lo berperan, kayak semakin banyak lo berpartisipasi gitu, itu akan semakin memudahkan lo buat nanti
kedepannya gitu, karena kan banyak yang akan bantu lo juga, banyak yang akan support lo juga gitu. Kalau misalnya jam kerja itu tergantung ya masing-masing, itu tergantung. Kalau gue dulu jam kerjanya itu pagi itu gue bantuin breakfast buat di buffet, buat di Umrah Station kayak gitu-gitu. Lalu setelah itu gue istirahat 30 menit, gue kerja prepare lunch. Salah gue pas lunch itu gue prepare buat dinner, karena gue kerjanya itu di specialty restaurant, jadi nggak terlalu capek ya, tapi tetap aja capek juga, tapi nggak secapek orang yang kerja di main galinya gitu. Nah itu tergantung juga, kalau kerjanya beres ya beres, dan kerjanya juga nggak cuma tok itu doang gitu loh, juga nanti kalau misalnya ada event apa, lo mesti bikin ini, lo mesti bikin itu gitu. Terus kalau misalnya ada outlet lain yang keteter atau outlet lain minta bantuan, biasanya akan dikirim orang dari outlet lain untuk bantuin gitu loh. Kayak gue tuh kemarin tuh selama 1 bulan terakhir lah kalau nggak salah, itu atau 2 bulan terakhir gitu ya, lupa. Itu gue setiap lobster night, kayak sehari sebelum lobster night itu gue selalu dikirim ke fish butcher untuk ngupas lobster. Dan ya udah, lu juga nggak bisa ngeluh gitu, karena kan itu juga kerjaan kan, itu juga kerjaan ya. Kalau misalnya kalau ngeluh sih nggak apa-apa sih, tapi harus tetap dikerjain gitu. Dan selalu tahu di kapal itu kerja nggak ada liburnya. Kalau sakit ya minum obat. Kalau misalnya lo nggak sakit parah-parah banget, kalau nggak sampai lo harus bed rest, atau especially kalau lo diare ya, kalau diare mereka kan kasih lo waktu 3 hari untuk istirahat, karena diare itu penyebaran bakterinya itu paling gampang dan paling cepat di kapal gitu. Jadi penyakit selain itu mereka biasanya akan kasih lo istirahat sekitar 4 jam. Istirahatnya juga bukan di kabin ya, jadi lo nggak bisa nonton TV gitu, istirahat tuh nggak bisa kayak gitu. Istirahatnya di kliniknya. Terus nanti dokternya akan kasih surat kayak akan kirim email ke bos lo gitu, kalau bilang lo nggak bisa kerja di jam segini sampai jam segini gitu. Nanti akan cek lagi kalau lo bisa kerja, ya lo akan dikirim kerja gitu. Apalagi kalau cuma sakit-sakit kepala, sakit-sakit pilek atau sakit-sakit apa mah, itu mah yalah minum obat doang pasti. Dan dosisnya di kapal itu tinggi. Jadi kalau emang lo punya medication khusus atau punya obat-obatan yang lo bawa, maksudnya yang harus lo minum gitu ya dari rumah, ya lo bawa gitu loh. Jangan sampai nanti pas di sana lo punya penyakit khusus tertentu terus nggak ada obatnya, yang ada malah lo akan dikirim ke rumah sakit di darat. Dan kalau udah masuk ke rumah sakit di darat, itu lo akan pulang pasti. Mereka akan arrange kepulangan lo langsung gitu, karena kan dianggapnya lo juga udah nggak bisa kerja lagi gitu. Terus di kapal juga, especially kalau cowok-cowok, kalian akan angkat beban, kayak angkat barang-barang tuh berat-berat gitu. Itu tuh udah pasti banget, karena kan ada loading itu setiap cruise ya. Jadi setiap hari pertama cruise itu pasti loading itu muat barang itu, kayak sayuran, daging, dan semua itu situ frozen ya. Kalau protein itu semuanya frozen, jadi pasti lebih berat, pasti lebih capek gitu. Belum lagi nanti cuaca dan udaranya, kalau misalnya dingin ya kalian kedinginan, kalau misalnya panas ya kalian kepanasan gitu. So either way, I mean like, tapi sebenarnya balik lagi sih, jadi bawa enjoy aja. Kalau emang kalian mau kerja di kapal ya udah bawa enjoy aja gitu. Kalau bisa jalan-jalan apa enggak ya tergantung dari kalian kerjanya cepat apa enggak, atau kerjaannya banyak atau enggak. Kalau kerjaannya enggak banyak atau kalian bisa manage kerjaannya, ya bisa aja keluar. Tapi kalau misalnya kerjaannya segambreng terus waktunya nggak sempet, nggak keburu, ya nggak bisa keluar gitu. Di kapal juga ada color code gitu ya, jadi namanya tuh port manning gitu. Jadi setiap orang itu punya, nanti akan dikasih kartunya namanya safety card. Itu gue nggak punya fotonya. Safety card itu isinya adalah tentang di mana master station itu lokasi, kalau misalnya terjadi lokasi ngumpul, tiba-tiba terjadi suatu yang emergency gitu. Itu lo akan pelajarin semuanya nanti di training lo di BST. Makanya ikut training itu harus dan wajib. Jangan nyogok, jangan ngambil jalan pintas. Percaya sama gue, segala proses yang lo jalani buat ke kapal itu akan worth it buat di kapal. Itu jangan sekali-sekali lo bayar calo lah, bayar inilah, bayar itulah. Karena apa? Karena di kapal itu lo kerja itu menyangkut hidup dan mati lo gitu loh. Kayak bisa aja lo waktu berangkat ke kapal itu
itu adalah waktu terakhir lu buat ketemu sama orang-orang yang lu sayang. Misal, ini gue bukan nakutin ya, tapi banyak juga kejadian kayak gitu. Kayak kemarin tuh satu kapal dari company gue tuh tiba-tiba lagi badai, 2 engine-nya mati. Terus kayak gak ada yang expect hal itu bakal terjadi kan, tapi kejadian juga gitu. Dan tapi untungnya puji Tuhan mereka semua selamat sih. Tapi kan I mean like who knows gitu kan. Jadi lebih baik lo jalanin prosesnya, ikutin training, bersusah-susah lah gitu untuk dapetin sesuatu yang apa ya, yang lo inginkan gitu loh. Karena segala sesuatu yang dapetin susah itu pasti akan lebih lo hargain daripada lo dapet sesuatu tuh gampang gitu. Oke, ada lagi yang nanya gini, dia bilang susah senangnya kerja di kapal. Kalau susah senangnya kerja di kapal itu, ini dia nanyanya banyak ya, dari Nigita kalau nggak salah. Ya, dari Nigita. Oke, susah senangnya kerja di kapal. Bingung ya jawabnya, susah senangnya kerja di kapal. Senangnya sih karena bisa ketemu sama banyak orang, ketemu sama berbagai macam jenis manusia gitu ya. Tapi nggak enaknya ya, jadi bukan berarti ketemu sama banyak orang ya semuanya baik gitu. Pasti ada yang gak enak juga, ada yang ngeselin juga, ada yang bikin bete juga gitu. Terus senangnya apa ya, bisa ngeliat dunia luar gitu, jadi nggak sumpek. Terus setiap hari ada di port yang beda gitu. Kalau gue ya, kalau kapalnya sih nggak tahu. Kalau kapal gue setiap hari portnya beda gitu. Kayak cuma ngeliat keluar kaca aja tuh udah seneng ya gitu. Kalau gue sih, karena kan bisa ngeliat sesuatu yang beda setiap hari gitu. Enaknya apa ya? Kalau lagi badai ya mabuk laut gitu. Walaupun nanti bakal dikasih obat tapi tetap aja kan. Terus kadang-kadang kalau ombaknya tinggi tuh suka ngeri gitu loh, suka kayak aduh, kayak jangan gue misalnya jangan kapalnya kenapa-napa gitu. Juga itu pasti adalah pikiran-pikiran kayak gitu. Walaupun udah lama kerja di kapal tuh pasti ada aja pikiran kayak gitu. Kalau yang punya keluarga mungkin pasti kalian bakal kangen keluarga. Tapi yang paling gue kangenin, berhubung gue juga udah mulai punya orang tua kan, jadi gue gak punya tanggungan apa-apa. Jadi yang paling gue kangenin adalah sebenarnya makanan sih, makanan Indonesia gitu. Walaupun gue juga bisa masak sih, itu sih diam-diam ya, masak diam-diam gitu. Gak enaknya kerja nggak ada liburnya, terus apapun yang terjadi sepengen-pengennya nyerah ya nggak bisa gitu. Kecuali kalau lo resign terus lo pulang ya, dan kalau pulang itu lo bayar tiket sendiri ya, tau gue. Kalau cewek kerja di kapal banyak sekarang cewek kerja di kapal, jadi nggak usah takut. Kerja di mana? Kerja di servis banyak, kerja di gali banyak. Maksudnya banyaknya juga nggak yang banyak gimana, tapi dibandingin sama yang dulu tuh lebih banyak lah gitu. Karena sekarang kan juga udah ada ILO gitu, apa ya, mereka yang jagain kayak haknya kita juga, mereka yang jagain safety-nya kita lah gitu, supaya untuk kerja di sana juga tetap oke gitu. Terus HR juga selalu terbuka. Apa yang jelas mereka nggak akan nyuruh kita bawa yang berat-berat banget sih gitu, enggak. Tapi kalau misalnya suruh ngerjain kerjaan yang banyak mah nggak apa-apa gitu, semua mah sama. Di situ banyak banget kok orang yang, misalnya cewek yang super power gitu, banyak cewek-cewek yang hebat di situ. Kalau emang mau ya give it a go. I mean, but you have to really consider about all and everything. Kalau gue jujur ya, gue tuh kalau main ke kapal itu nggak ada rencana buat ke kapal sih. Itu kayak gue bener-bener pure apply aja gitu. Terus mereka suruh gue interview, terus masuk. Baru setelah gue dapet kerjaannya, gue keterima, baru gue mulai ngurusin dokumen-dokumennya gitu. Nah, kalau saran gue sih mendingan lo mulai nyicil dari sekarang untuk ngurus dokumen kayak gitu, supaya nanti waktu lo mau apply ke kapal itu lo udah nggak terlalu pusing lagi ngurusin dokumen buat ke kapal, karena itu ribet dan itu kejar-kejaran ya. Lalu itu gue dari apply sampai gue berangkat ke kapal tuh waktu gue 3 bulan. 3 bulan sih kayaknya lama ya, tapi 3 bulan tuh gue lari-larian setiap hari gitu. Gue mesti training, gue mesti ini, gue mesti itu, gue mesti ambil sertifikat, which is kayak tempat trainingnya tuh super jauh dari rumah gue gitu loh. Rumah gue di Jakarta Barat, terus tempat trainingnya ada di Jakarta Selatan, ujung hampir ke Lebak Bulus gitu. Kalau nunggu buat ke kapalnya itu masing-masing orang beda-beda, dan yang mau gue kasih tau adalah rezeki orang tuh beda-beda. Jadi jangan pernah compare dari lo dengan rezeki orang lain ya. Nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja usahanya, nikmatin aja naik turunnya gitu. Yang penting kalian tetap fokus, kalian tuh tujuan kalian mau ke kapal tuh mau ngapain, dan kalian harus target kalian di kapal itu mau sampai berapa lama.
gitu. Saran gue sih jangan terlalu ya, kayak sayang lah kalau lo cuma mau habisin waktu lo buat di kapal juga gitu. Kalau emang di kapal cari duit ya udah bener-bener kayak nikmatin tapi sambil nabung juga gitu, supaya waktu lo pulang tuh lo nggak pulang dengan tangan kosong karena lo kebanyakan belanja di situ gitu loh. Barang-barang di sana juga hampir mirip kok sama di Indo, cuma mungkin ada beberapa yang lebih murah dan ada beberapa yang nggak keluar di Indo, udah itu aja. Tapi sisanya sih most of all ya, kalau menurut gue, berhubung karena gue juga nggak suka belanja baju atau nggak suka belanja yang gimana, gue lebih banyak belanja souvenir, terus tempelan kulkas, terus gantungan kunci, kayak statue gitu, pajangan-pajangan gitu. Terus sebenarnya sih buat reminder aja bagi diri gue sendiri kalau gue tuh udah pernah melangkah sampai sejauh itu gitu loh. Jadi tapi sebenarnya balik lagi tergantung kalian, tujuan dan motif kalian buat ke kapal tuh apa. Dan gue nggak pernah maksa atau gue nggak pernah kayak memaksakan niat orang-orang yang pengen ke kapal gitu. Ya kalau emang mampu, kalau emang mau ya udah berangkat, nggak usah kayak fokus aja gitu sama apa yang lo mau. Kalau mau ke kapal itu kan mesti siapin duit. Pertama bikin paspor. Itu gue nggak tahu sekarang paspor berapa harganya, jadi kalian juga mesti cek sendiri. Yang kedua training, basic safety training, itu kalian juga mesti bayar. Tergantung juga sama perusahaan kalian itu mau trainingnya apa aja yang harus udah bisa gitu. Kalau gue dulu ada SAT sama Security Awareness Training sama Crowd and Crisis Management, itu juga bayar juga. SAT 700.000, CCM-nya 1,1 gitu. Nah itu udah berapa tuh? Lalu kalian mesti bikin Seaman Book. Seaman Book itu 100.000. Lalu medical check up itu kurang lebih ya, itu 2,5 sampai 4,5, itu tergantung medical check up-nya. Ambil tengahnya aja ya, 3 juta. Tambah vaksin 1 juta. Ini gue cuma gambaran kasar aja ya. Lalu tambah visa itu $160. Mereka maunya dibayarnya itu pakai dolar, tapi kita bayar KG-nya pakai rupiah kan. Nah dikaliin aja sama kurs sekarang. Dan visa itu kalau misalnya kalian gagal visanya, itu kalian mesti bikin lagi dan uangnya itu nggak balik. Jadi kalau misalnya kalian di interview visa sisa lalu gagal, ya kalian uangnya hangus, terus kalian mesti bayar lagi gitu. Jadi ya mesti siap-siapin duit aja. Terus belum lagi ongkos, ya nggak, ongkos bolak-balik. Kalau kalian bawa motor, ongkos bensin, ongkos bolak-balik gitu. Itu juga udah berapa gitu ya. Terus belum lagi nanti kalian nunggu, kan kalian juga nggak tahu nunggunya sampai berapa lama. So saran gue yang selanjutnya adalah kalau bisa jangan keluar kerja sebelum kalian benar-benar fix sudah akan ke kapal gitu, supaya kalian juga masih ada penghasilan, masih ada pemasukan gitu loh. Jangan sampai kosong-kosong banget. Kalau nggak kan stres loh, kayak bingung gitu nanti mau makan pakai apa atau mau kayak dapat penghasilan dari mana. Karena kan kadang-kadang ke kapal itu waktunya tuh suka nggak tentu ya gitu. Baik lagi kayak rezeki orang tuh beda-beda. Apa lagi ya, tiket. Nah tiket itu masing-masing perusahaannya itu beda-beda. Kalau gue dulu tiket tuh dibayarin ya. Kalau misalnya perusahaan lain sih ada beberapa tiket yang dia harus bayar sendiri. Anggaplah ya tiket bayar sendiri gitu. Tiket itu kurang lebih itu 7 sampai tergantung kemananya ya gitu. Tapi tiket itu kurang lebih 7 sampai 12 juta kalau misalnya ke Eropa atau ke Amerika. Anggap aja ya jalan tengah ya, 10 juta lah tiket. Belum lagi kalau ternyata gigi kalian bolong, belum lagi kalau ternyata ada segala hal yang tidak diinginkan gitu. Mesti tambal gigi lah, mesti inilah, mesti itulah. Ya udah buletin aja deh 20 juta. Nah, ya itulah. Kumpulin aja dulu segitu baru mau ke kapal. Salah. Kalau mau ke kapal, mulai dari sekarang nyicil. Bikin paspor dulu yang penting. Ikut training dulu. Ikut bikin Seaman Book dulu. Mereka biasanya itu semua tahanan 5 tahun kok. Jadi kalau kalian bikin sekarang, dipakai tahun depan juga masih punya 4 tahun lagi sampai itu expire gitu loh. Jadi nyicil lah kalau misalnya emang kalian mau kapal tuh, mulai nyicil untuk bayar ikut-ikut hal yang kayak gitu loh. Maksudnya nggak ada ruginya juga kok untuk belajar, nggak ada ruginya juga untuk punya dokumen-dokumen ini gitu, karena itu juga bakal kepake banget gitu.
kecuali medical ya. Kalau medical itu dia validnya itu mesti 30 hari sebelum kalian berangkat, kayak maksimum itu 30 hari sebelum kalian berangkat. Jadi mesti banget apa namanya last minute ya. Tapi kalau yang kayak paspor, simpan book atau yang lain-lainnya itu bisa bisa nyicil dari sekarang kalau kalian mau berangkat tahun depan atau mau berangkat akhir tahun gitu. Jadi jangan kayak satu brek langsung semuanya gitu, karena apa ya, lumayan juga main tekor. Okay, I think that's it for today, and thank you very much for everybody who has subscribed to my channel, and thank you for everybody who has liked my videos. Gue sangat menghargai, I really appreciate your support sampai saat ini gitu. Buat orang-orang yang mau nonton, buat orang-orang yang mau spend waktu untuk nonton video gue, terima kasih banyak. Thank you very much, and I'll see you guys in my next video.